saya biasanya menyebutnya fungsi sign, fungsi tanda. Maksudnya kalau positif ya +1, kalau negatif ya -1. Nah, di sini ada pada saat 0 dia nilainya 0. Dan fungsi sign itu sama dengan 2 kali unit step -1. Gambarnya seperti yang di bawah ini ya. Dua-duanya benar ini. Pilih yang mana terserah. Jadi di sini ada ya, menunjukkan sign of each argument. Nah, terus kalau fungsi unit step itu kita integrasikan, itu hasil integrasinya adalah unit ramp function. Ya. Di sini digunakan simbol ramp fungsi T. Adalah integrasi dari unit step. Ya. Bentuknya seperti ini, 0 kemudian dia lurus ya, dengan gradien 1. Jadi nanti kalau kita punya unit step masuk ke integrator, integrator itu bisa dirancang secara elektronik, bisa juga secara digital ya. Kalau digital tinggal persamaan integrasi itu di aproksimasi gitu. Integrasi kan tinggal dijumlahkan saja. Kalau secara elektronik itu bisa menggunakan operasional amplifier ya. Operasional amplifier. Nah, ini seingat saya ini integrasi itu seperti ini kira-kira ya. Input output ini minus integrator ini ya. Jadi kalau sinyal inputnya itu RAM, sinyal inputnya unit step, outputnya nanti fungsi RAM ya. Tapi ini minus ya, masih harus dikalikan satu rangkaian pembalik lagi. Nah, kemudian sinyal yang tidak kalah penting lagi adalah impulse, continuous time impulse. Nah, ini salah satu cara mendefinisikan continuous time impulse seperti ini ya. Kita misalnya punya sinyal kotak seperti ini, 0 naik setinggi 1/A, turun lagi gitu. Di mana batas yang atas ini A/2, batas bawahnya min A/2, tingginya 1/A gitu. Nah, ini misalnya kita ada fungsi sebarangan fungsi GT ya, fungsi sebarang fungsi. Kalau GT itu dikalikan delta A, delta subscript A, T ini, fungsi ini hasilnya gitu. Karena yang dikali 0 menjadi 0, yang di antara min A/2 sampai A/2 itu, ya bentuknya akan sama persis, tinggal tingginya saja menyesuaikan. Nah, kalau Anda integrasikan, ini ya, GT kali delta, kalau Anda integrasikan GT di antara min A/2 sampai A/2 ya,
kali 1/A, luas areanya ini menjadi A ini ya. Jadi kalau ini itu Anda hitung luasnya ya, GT kali delta T itu Anda hitung luasnya ini sama dengan fungsi ini diintegralkan gitu. Tinggal diintegralkan aja. Dari batas bawah sampai batas atas. Fungsinya ya delta A T GT gitu. Tinggal kali DT. Itu menjadi A ya. Karena ini kan persis sama dengan GT tapi tinggal kali 1/A. Jadi 1/A-nya karena konstan tinggal keluar seperti ini. Nah, kalau A-nya itu dipilih mendekati 0 ya. Artinya lebarnya ini mendekati 0, maka 1/A-nya menuju tak terhingga, tinggi sekali. Ya. Tapi ini kalau Anda pakai limit ya, limit areanya itu, Anda tinggal masukkan G pada 0 karena min A/2 dan A/2 akan berhimpitan di 0. Ya. Ini dimasukkan tinggal G0, DT-nya itu adalah, ini integral ini adalah A dibagi A ya 1, jadi tinggal G0 saja. Jadi akhirnya diperoleh persamaan ini yang akan digunakan untuk mendefinisikan fungsi delta, fungsi continuous time impulse ya. Jadi fungsi continuous time impulse itu apa? Fungsi yang bentuknya seperti ini kira-kira, tapi Anda bayangkan lebarnya itu nyaris 0 sehingga tingginya hampir tak terhingga, dan sifat pentingnya kalau G tertentu itu ya, fungsi tertentu dikalikan dengan delta, diintegrasikan dari min tak hingga sampai plus tak hingga, hasilnya adalah G0 ya. Perhatikan ya bahwa semua tanda integral di sini integral bohong-bohongan. Kenapa bohong-bohongan? Ini sebetulnya nggak terdefinisi integral kalau lebarnya 0 ya. Nah, itu perlu ada pengembangan khusus. Integralnya ini bukan sembarangan integral ya. Ini di bukunya Pak Huibert Quakernack, salah satu penulis terkenal buku Signal System, itu dijelaskan berapa puluh halaman sendiri itu supaya bisa mengintegrasikan delta T dan GT itu artinya apa begitu. Karena kalau Anda ambil itu integral Riemann nggak bisa, karena ini luasnya 0 delta itu, min A/2 dan A/2-nya berhimpitan. Jadi ini tapi Anda karena Anda insinyur ya, bukan matematikawan, anggap aja ini kayak integral lah, buat insinyur sama aja gitu. Jadi kalau Anda kepengen apa, kecermatan matematis ini nggak boleh gitu. Harus belajar ilmu khusus ya. Integral khusus yang didefinisikan secara khusus.